Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Baik, kita akan melanjutkan insya Allah video ketiga dari rangkaian video pendidikan dan BPSS. Setelah kita memahami bahwa pendidikan global belum mampu membangun individu warga negara seutuhnya menjadi human being, seutuhnya tumbuh BPSS-nya, maka semakin kita sadari bahwa diperlukan intervensi, diperlukan tindakan lanjutan, diperlukan bahkan edukasi lanjutan untuk membangun setiap individu warga negara berkembang BPSS-nya dan berkembang 8 benih fitrahnya. Konsep fitrah digali oleh Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature. Menurutnya, fitrah adalah innately predisposed to know God and to do good, yaitu sesuatu yang telah terinstal dalam diri setiap manusia ketika dilahirkan. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya, dan untuk berbuat baik. Artinya, setiap manusia terlahir dengan dorongan untuk berbuat baik. Ya, maka intervensinya atau upaya kita membantu individu dan keluarga di Indonesia dapat dimulai dari 8 dimensi ini, yaitu membantu tumbuh kembang fitrah keimanannya, membantu tumbuh kembang fitrah belajarnya, membantu tumbuh kembang fitrah bakatnya, dan lain-lain sampai dengan fitrah perkembangannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa dan bagaimana fitrah tersebut agar mampu memberikan intervensi terbaik, pertolongan terbaik. Agar apa? Agar mereka mampu membantu dirinya sendiri untuk tumbuh, mampu melakukan proses pengembangan dirinya secara mandiri, mampu melakukan proses tumbuh kembang fitrahnya secara mandiri. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, lalu dari manakah prosesnya? Yang pertama, dimulai dari upaya membantu menumbuh kembangkan fitrah keimanannya. Faith atau keimanan sangat berdampak pada pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku individu. Ketika seorang meyakini apa tujuan hidupnya, yaitu misalnya hanya untuk beribadah kepada yang menciptakannya. Ketika seorang meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, ya, misalnya ketika seorang meyakini bahwa akan ada hari pertanggungjawaban terhadap seluruh perilakunya di dunia, maka ini akan membangun pola pikirnya, ya. Ketika seorang meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah ujian untuk mengujinya, untuk menguji apakah keimanannya baik atau buruk, apakah perilakunya nanti akan baik atau buruk, maka itu akan mempengaruhi bagaimana dia bertingkah laku sehari-hari. Artinya apa? Fitrah keimanan perlu ditumbuhkan. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya, memandang keluarganya, memandang kehidupannya, meluruskan dirinya, menetapkan langkahnya, dan lain-lain. Maka dalam rangka membantu orang lain secara psikologis, perlu dimulai dari membantu diri kita dulu sebagai empowering profession secara psikologis. Kita dulu harus tumbuh 8 fitrahnya. Kita dulu harus tumbuh biologikal, psikologikal, sosial, dan spiritualnya. Dan semua kita mulai dari spiritual. Artinya, dimensi spiritual akan banyak menentukan perkembangan dimensi-dimensi lainnya, baik dimensi 4 BPSS maupun dimensi 8 fitrah manusia. Oleh karena itu, berfokus pada pengembangan spiritualitas adalah penting, khususnya pada konteks masyarakat Indonesia, di mana Indonesia sangat dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh kepercayaannya, atau sistem keyakinannya, atau belief sistemnya, atau values-nya, atau nilainya. Memahami konteks masyarakat Indonesia
adalah berusaha memahami nilai-nilai yang mereka pegang, berusaha memahami keyakinan yang mereka pegang kuat. Inilah tantangan selanjutnya, indigenous praktik. Praktek berbasis kondisi, konteks kehidupan di mana masyarakat itu berada. Sekali lagi, ragam kajian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berpegang teguh pada belief system mereka. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa membangun manusia secara psikologis, membangun BPSS-nya, itu sebaiknya dimulai dari membangun spiritualitas mereka, membangun pemaknaan hidupnya, membangun cara pandang mereka terhadap hidup dan kehidupannya, cara pandang mereka terhadap diri mereka, keluarga mereka, dan juga kehidupan secara umum. Dari sini, dari spiritualitas yang baik, insya Allah akan lahir perilaku yang baik, akan lahir pola pikir yang baik. Dengan demikian, tugas selanjutnya tinggal mengarahkan bagaimana membangun keberfungsian intrapersonalnya lebih utuh, membangun keberfungsian interpersonalnya lebih baik, dan insya Allah juga akan berdampak pada keberfungsian profesionalitas mereka, sehingga mereka mampu mengembangkan bakat belajarnya, fitrah bakat-bakatnya untuk mencari kehidupan bagi diri mereka sendiri, untuk mendapatkan penghasilan dari bakat yang mereka miliki, dari hal-hal yang mereka minati, sehingga pekerjaannya tersebut yang mereka lakukan sehari-hari tersebut tidak menjadi sumber stres mereka, justru menjadi pemenuhan makna hidup mereka, justru menjadi sumber kebahagiaan mereka. Itu dia. Kita akan lanjutkan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.